risiko apa kayaknya apa program prioritas nasional. Jadi manajemen risiko ini Bapak Ibu bisa mengadopsi di SPIP juga bisa. Tapi arahan dari Bappenas ini diminta secara spesifik. Contoh tadi ya, misalnya terkait dengan indikator persentase satuan pendidikan yang meningkat atau yang ditingkatkan sama. Jadi indikasi resikonya nanti Bapak Ibu bisa melihat atau mengadopsi di SPIP. Kalau memang ada, kalau tidak ada ya dibuat sendiri Pak. Sekarang ada sedikit apa MRPN. Yang agak sulit itu nanti di indikasi kendaraan orang PPN. Oke, ini kemudian di bab 3 ya, bab 3 tadi target kinerja dan kerangka pendanaan. Kemudian sampai ke ini ya, metrik ya. Oke, di sini kan kalau di MRPN ini informasinya hanya sampai sasaran Pak ya. Sebenarnya lebih ke indikatornya sebenarnya. Jadi sasaran itu hanya sebagai informasi tambahan. Sasarannya apa, indikatornya apa. Di sini resikonya, jadi resikonya itu pakai indikator. Ketika indikator ini tidak terwujud, dampaknya seperti apa? Kemudian solusinya bagaimana? Nanti di sini terlalu resiko untuk mitigasinya. Jadi sangat mudah Bapak Ibu yang nanti kalau memang nggak ada waktu ya kita saja dari SPIP. Kemudian yang terakhir ini di metrik ini di lampiran ya, di lampiran ya. Mohon Bapak Ibu yang dihindari target-target yang 100% Pak. Ini nggak boleh Pak, kalau 100% itu kira-kira gimana hasilnya itu? Karena sudah sempurna. Kalau sudah sempurna ya nggak perlu jadi ini ya. Ini 100% ini. Ini gimana ya? Ya kalau mau ini ya mendekati aja Pak, 92 gitu. Jadi jangan sampai angka maksimal. Kemudian yang ini, jadi seperti ini Bapak Ibu ya, kami memang memperbolehkan untuk menetapkan target no target. Jadi apabila misalnya belum ada kesiapan ya dari sahabat Bapak Ibu untuk masalahnya di Jakarta ini, sekarang aja nggak apa-apa. Jadi diberikan no target, nyatakan favorable. Kalau favorable itu nggak boleh nanti kita juga kesulitan untuk melingkupi Krishna. Jadi yang diperbolehkan hanya no target saja. Kalau baseline boleh. Kalau baseline itu bedanya apa? No target dengan base not favorable. Kalau no target itu, makasih kalau saya salah ya. No target itu kegiatannya ada, tapi tidak dilaksanakan. Kalau no favorable belum ada sama sekali. Atau baru. Nah ini banyak juga Pak ya yang masih kosong targetnya nanti dilengkapi. Kemudian ini juga sama Pak ya, yang target-target yang sifatnya ada ekornya ya Pak, 74,95. Ini menjadi pertanyaan para evaluator. Pertanyaannya gini, kenapa harus 95 angka desimal? Kenapa bukan 94 aja? Sama-sama tembak gitu. Karena sebenarnya ini bisa diukur Pak, nanti pakai ilmu statistik. Jadi kalau Bapak kita mereview ekstrakan materi ya, itu bagi tadi. Kalau dihitung pakai statistik nggak ketemu angka desimalnya ini. Jadi kalau bisa ya angka absolut aja, misalnya 90 dan 2 gitu. Tapi nggak apa-apa bukan aja Pak. Kalau memang ini untuk dari memang bisa terukur ya, silakan aja nanti ada angka desimalnya. Kemudian ya seperti ini ya Pak ya. Nanti diperhatikan juga dengan challenging targetnya. Itu harus ada kenaikan. Tidak boleh naik turun. Jadi misalnya tahun 2025 80, tahun 2026 itu turun lagi 50, nggak boleh. Jadi nggak boleh aktif, harus challenging, naik terus. Kemudian ini kami tawarkan ya, itu ya konsep dari lampiran ini, lampiran
metrik ini, apakah mengajar yang disesuaikan dengan waktu yang masih di kementerian atau bagaimana Pak? Kalau di kementerian itu informasi kinerja sampai ke level indikator RO. Nah ini gimana nih? Saya itu Pak Chandra, Bapak Ibu, kira-kira mau seperti ini kita ngadopsi meneruskan tahun 5 tahun kemarin. Jadi hanya ada sasaran kegiatan dan indikatornya saja, atau sampai mengikuti di kementerian RO-nya apa, indikator RO-nya apa. Mungkin ini Mas, gimana? Mungkin kalau mungkin di narasi res raya di bab 2 ya mungkin garis besarnya ya. Tapi kalau sampai level ke kegiatan hingga KRO-nya itu jelas Mas. Karena apa? Itu kan indikasi bahwa kita kan juga ditopang oleh anggaran yang ada, yang dari Sakti. Saya rasa seperti itu. Kalau kita hanya memberikan satu kegiatan tanpa breakdown KRO-nya, ya, indikator kerja output, itu nanti teman-teman di bawah kesulitan. Apalagi ke depan juga ada pendanaan yang indikasi itu kan ya, indikasi pendanaan. Seperti itu. Saya rasa enak pakai itu sih. Baik, siapa? Ya kalau memang saya tanya Pak, memang kalau di Sakti-nya tidak ada tagihan terkait dengan capaian indikator RO. Ya. Tapi di SPIP itu ada. Ya. Nah, SPIP itu ada tagihan sampai ke level indikator RO ya. Ya, sampai subkomponen Mas. Subkomponen enggak sih Pak? Hanya sampai indikator RO. Nah, indikator RO ini nanti bisa membentuk pada cascading di kementerian. Atau Bapak Ibu menambahkan karena ini kan tidak masuk di praktik ya. Yang masuk di praktik itu sampai level sasaran kegiatan. Jadi ikro itu enggak ya saya penting karena nanti akan sebagai rumah untuk komponen. Kalau misalnya Bapak Ibu menganggarkan ini merujuk pada indikator RO apa. Bedanya antara IKSK dengan ikro itu ada satuan ukurnya. Kalau IKSK itu sebenarnya wajib itu menggunakan persentase, karena ada data pembinaan dan pembagian. Tapi kalau indikator itu jumlah angka absolut dari kinerja yang dilaksanakan. Contoh madrasah yang akan dikinerja sama. Kalau persentase kan kita menghitung dulu berapa jumlah madrasah yang akan kita dibagi dengan populasi madrasahnya. Tapi kalau ikro itu langsung ke spesifiknya jumlahnya berapa yang mau dibangun. Jadi ini beberapa masukan ya Bapak Ibu yang dari kami untuk restra kami maupun di kita melakukan. Nah kemudian kita ke madrasah ya Bapak Ibu. Sebentar ya, Pak. Sebelum dilanjut biar step by step, ini kan kita juga ketika kita akan melakukan jawaban maaf, kita kan terbatas terkait data ya. Data yang ada adalah di Pusdatin yang tadi sudah share sama Pak Saiful, masalah ke Pak Saiful yang pertama itu. Yang kedua kita juga ada problem teman-teman di eselon 3 yang pernah kabupaten kota terkait untuk mendekati kebenaran target Mas. Karena saya lihat dari lampiran draft Renstra pusat itu kan ada masing-masing eselon 1, ada dirjen mulai dari sekjen sampai dengan dirjen-dirjen yang lain gitu. Salah satu contoh mungkin saya bisa ambil sampling dari dirjen Pedis. Dirjen Pedis ini kan ada beberapa direktorat Mas. Direktorat pesantren, direktorat Penma, DKI dan lain-lain seperti itu. Dan masing-masing itu juga mengampu dari sasaran kegiatan dan indikator yang sama. Dari masing-masing direktorat itu kan munculkan target. Nah, jadi kalau kita menurut jenengan gimana ya? Saya sedikit kebingungan ini. Apa kita ngambil dari target yang direktorat kita turunkan, ataukah kita ambil rata-rata direktorat itu kemudian kita turunkan sekian persen untuk target yang diambil? Karena kita keterbatasan informasi terkait masalah data dan alat instrumennya itu, Mas. Bagaimana menurut jenengan, Mas? Baik, Pak Chandra ya. Enggak. Oke.
Jadi untuk merespon tadi pertanyaan dari Pak Chandra, idealnya target di Kanwil itu yang ditetapkan itu pusat asma. Betul. Contohnya seperti ini. Kita respon itu ada namanya lokasi rincian pusat. Nah, ini ada contohnya. Di sini ada lokasi rincian pusat. Oh, ini tabel yang ada ini sebagai gambaran aja Pak, kita gunakan. Nah, sini Pak. Ini tuh sudah ada Pak. Kalau targetnya berapa, provinsi Aceh berapa, Jawa Timur berapa, kabupatennya berapa saja. Karena teman-teman eselon 1 tidak mengisi. Jadi yang kedua Pak, ini alasan yang kedua Pak. Kalau nanti misalnya target itu dari pusat, maka nanti yang menjadi kena dampaknya itu adalah subkernya. Karena target yang ditetapkan itu tidak berdasarkan data existing. Kadang-kadang pusat itu kan hanya menghimpun ya data, contoh misalnya madrasah SBSN atau madrasah ramah anak. Declare yang sudah dilakukan oleh subker itu kadang-kadang berbeda data yang disampaikan ke pusat atau yang dihimpun oleh kami sendiri khususnya. Nah, nanti kalau misalnya kami memberikan data pusat, awalnya akan membebani dari pusatnya sendiri. Jadi memang ini idealnya Pak Chandra ya. Jadi target semua target ini berbasis data internal subkernya. Boleh merujuk atau berpedoman atau hanya sekedar ingin tahu ya berapa sih yang kita oleh misalnya di luar SKK atau misalnya di luar PAI misalnya. Oh misalnya aja, tapi hanya sebagai panduan aja, referensi aja Pak. Tapi untuk penetapan targetnya itu ya harus menggunakan data existing. Itu Pak. Kemudian kita ada madrasah Pak ya. Karena sebenarnya madrasah ini yang banyak PR-nya. Nah madrasah ini yang tadi kami tawarkan ini gimana nih? Polanya mau dikerjain seperti itu atau gimana nih Pak? Saya belum Pak Chandra. Dari tingkatannya. Tadi ada tawaran dari Bu. Iya. Tadi kan ada tawaran. Jadi di sisi ini kita ambil dari SKP dari kamar ya. Kalau yang sudah tabel itu dari RK 2025 kamar. Oke, ya kakak. Di situ sudah ada yang muncul apa namanya atasannya atau gimana? Atau gini ya, kita bahas satu persatu ya. Contohnya ini. Ini kan mengukur terkait dengan akses pendidikan. Contoh misalnya Satpas. Dari akses pendidikan ini, dari apa namanya, dua sasaran kegiatan dengan 5 indikator ini, apakah sudah kalau akses pendidikan sudah ini tidak begitu mengambil di kualitas ya, maaf. Nah, dari indikator yang sudah kita tawarkan ini, kira-kira ada nggak Pak yang ada penambahan indikator baru? Contoh misalnya tadi ya, di sini yang kita sudah tawarkan terkait dengan jumlah inovasi teknologi atau digitalisasi pembelajaran yang dihasilkan. Ya, ini kan sebenarnya lebih ke mana ya? Kalau inovasi ini semua madrasah bisa ya, apalagi kejuruan. Nah, untuk yang seperti market jualan itu gimana? Atau market tampilan? Ada nggak misalnya grand design atau yang sudah dipetakan di bidang penmark atau dikasih penmark atau bahkan di materinya sendiri gitu. Berbasis misalnya EDM dan EDM. Contohnya apa kira-kira?